أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada petang hari ini atau di awal malam Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat, sahabat dan pengikut setianya sampai hari kiamat nanti. Sebelum kita membahas tafsir Al-Quran, lanjutan dari tafsiran sebelumnya surah Al-Qadar, insyaallah kita akan bahas surah Al-Alaq pada kesempatan ini insyaallah ta'ala, paling tidak di 5 ayat pertama. Namun sebelumnya saya akan menyinggung sedikit terkait dengan bulan Sya'ban. Secara singkat saja, bulan Sya'ban, bulan di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan yang banyak dilupakan orang, bulan yang berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, bulan di mana diangkatnya amal kepada Allah Rabbul Alamin. Karenanya Rasulullah SAW ingin di saat pengangkatan amalnya dalam keadaan berpuasa. Ini hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat mulia Usama bin Zaid, sehingga saya juga ada terdapat dalam riwayat Imam Nasai. Jadi pengangkatan amal dipastikan pada bulan Sya'ban di siang hari, karena Rasulullah di saat pengangkatan amal ingin dalam keadaan
berpuasa. Ini mengisyaratkan kalau pengangkatan amal itu di siang hari bukan di malam hari, dan Allah rahasiakan waktunya yang pasti tidak khusus di tanggal 15 yang dikenal dengan nisfu Sya'ban. Kadang Rasulullah puasa sebulan penuh, sebagaimana pengataan Aisyah dalam riwayat Muslim. Terkadang beliau puasa banyak kecuali sedikit yang beliau tinggalkan dari bulan Sya'ban ini. Tetapi Rasulullah SAW tidak sering melakukan sebulan penuh, tidak sesering puasa Ramadan yang dipastikan sepanjang tahun 1 bulan. Kemudian di sisi lain, bagi yang mau berpuasa, usahakan sebelum pertengahan, sebab ada larangan puasa setelah nisfu Sya'ban datang. Itu riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kecuali bagi yang punya kebiasaan puasa sunnah atau yang mengawali sejak awal Sya'ban atau minimal tanggal 14-15 ditambah 1 hari setelahnya, silahkan. Atau yang punya kebiasaan puasa sunnah, atau yang punya hutang, atau yang hutang kebarat atau nadar, atau hutang puasa Ramadan yang belum terbayar, atau ingin meneruskan puasa sunnah. Pengecualian ini dalam hadis dari Imam Bukhari. Pada malam nisfu Sya'ban, yang pasti malam istimewa, walaupun kualitas hadis diperdebatkan, malam di mana Allah Subhanahu wa taala memantau hamba-hambanya dan mengampuni seluruh dosa hambanya kecuali yang menyekutukan Allah dan yang melakukan permusuhan, artinya sedang bertengkar. 2 orang ini dikecualikan dari keistimewaan malam pengampunan tersebut. Ini riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat mulia Abu Musa al-Asy'ari. Dan keistimewaannya sama persis dengan Senin dan Kamis. Riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Malik, Ahmad, Ibnu Majah. Oleh karenanya, ya, perlakukanlah nisfu Sya'ban sebagaimana kita perlakukan Senin Kamis. Tidak ada ibadah khusus di dalamnya. Karena bacaan Yasin yang 3 kali itu tidak ada hadisnya. Ternyata yang menganjurkan pertama kali adalah Ahmad bin Ali Al-Buni. Dan tidak ada anjuran bawa air. Bukan berarti kita nggak boleh baca Al-Quran. Kalau antum lagi senang baca Yasin, silahkan tanpa meyakini keistimewaannya dibaca pada malam nisfu Sya'ban, tidak pula kekhususan padanya. Tidak ada sholat nisfu Sya'ban, tidak ada puasa nisfu Sya'ban secara khusus karena hadisnya palsu riwayat Imam Ibnu Majah. Ini sunnah Rasulullah secara singkat yang bisa kita amalkan di bulan Sya'ban, wabil khusus pada malam nisfu Sya'ban. Jadi pada malam nisfu Sya'ban itu enggak ada ibadah khusus daripadanya. Baik. Selanjutnya kita bahas surah Al-Alaq, ya. Seperti biasa, sebelum kita jelaskan maknanya, terlebih dahulu kita membaca ayatnya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq.
Iqra' wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب Taib. Sunnahnya sujud dulu. Sujud dulu. Taib, ada hikmah di balik sujud itu sebenarnya. Jadi ada hadis Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajadah fasajad, tanah anhu syaitan." Bila anak Adam baca ya ayat-ayat sajadah, lalu kemudian dia sujud, maka setan itu menjauh, yabki, dia nangis terisak-isak. Lalu dia berkata, ya wailah, aduhai, kata dia, ubira bi Adam bis sujud fasajud falahumul jannah. Anak Adam diperintahkan untuk sujud, dia sujud, maka bagi mereka surga. Wa umirna bis sujudi fa abaina. Sementara kami diperintahkan untuk sujud, lalu kami enggan, enggak mau dan menolak. Falanan nar, dan bagi kami neraka. Au kama qala alaihi salatu wassalam. Ini hikmah di balik sujud tilawah tadi itu. Sujud sajadah ya. Jadi ngerjain setan.
Sesekali kita ngerjain dia, dia buat nangis. Selama ini kan dia ngerjain kita terus. Nah, kalau kita baca atau dalam sholat dibaca, pada saat imam sujud ya gitu sujud, kalau nggak sujud ya nggak sujud. Kalau di masjid kita mendengar orang baca 1 dari 15 ayat yang sajadah itu, kalau yang baca sujud, maka disunnahkan kita yang mendengar sujud. Kalau enggak, ya enggak. Tapi kalau kita yang baca, ya disunnahkan sujud. Dan sujud ini Masya Allah keistimewaan sangat besar. Banyak hadis terkait dengan ini. Mi'dan bin Abi Talha al-Ya'muri, seorang tabi'in kibar, pernah datang menjumpai sahabat mulia Thauban. Lalu dia berkata, "Ya Thauban, akhbirni bi'amalin yudkhilanillahu bihil jannah." Tolong kasih tahu aku amalan yang dengannya Allah akan memasukkan aku dengannya ke surga. Pasakat sahabat mulia Thauban diam. Ditanya lagi diam, ditanya lagi diam. Ditanya lagi baru jawab. Ternyata di saat sahabat mulia Thauban bertanya itu kepada Rasulullah, Rasulullah juga diam. Tanya lagi diam, tanya lagi diam. Ketiga kali baru jawab. Lihat sahabat bagaimana ngikutin sunnah Rasulullah sampai segitunya gitu. Padahal kalau langsung dijawab aja kan enak itu. Tapi beliau tidak lakukan itu. Lalu sahabat mulia Thauban berkata, "Sa'altu an dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah bertanya hal itu pada Rasulullah. Wa qala, "Alaika bi kasratis sujud." Hendaklah engkau perbanyak sujud. Fa innaka la tasjud lillahi sajadah illa rafaqallahu biha darajah au hatta anka biha khatiyah. Hendaklah Anda perbanyak sujud, karena tidak satu sujud pun yang kau lakukan karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat dengannya derajatmu, dan dengannya pula Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa. Karena di saat sujud orang itu betul-betul menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jidat ini yang biasanya orang bisa membusukkan dada dengannya lalu kemudian dihinakan di hadapan Allah, maka di saat itulah Allah muliakan. Maka di dunia ini kita harus menghinakan diri di hadapan Allah, rendah hati di hadapan manusia. Jadi enggak boleh merendahkan diri di hadapan manusia, karena sejatinya semua antar kita itu sama, enggak ada bedanya. Ketika ada seorang badui datang ke seorang sahabat ketika sedang sujud itu, dia kaget, ada apa kok dia perintahkan sujud itu? Karena bagi orang Arab itu Masya Allah, jalan kan tegak, sampai menghinakan diri sebegitu hinanya. Untuk apa dia lakukan itu? Katanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kemudian sahabat ini, orang ini kemudian masuk Islam. Beda dengan suaminya Ummu Sulaim, Malik bin Nadir, di saat diperintah untuk sujud itu dianggap penghinaan yang membuat dia marah besar dan menggantung status istrinya pada saat itu, ditinggalkan ke Syam sampai kemudian meninggal di Syam, tidak sebagai jandanya, tidak sebagai istrinya pada saat itu, digantung sampai meninggal. Ummu Sulaim menangis, ya kan, karena tidak akan mungkin ketemu lagi dengan sang suami karena beda agama. Akhirnya datang, ya kan, buah hasil kesabarannya, buah hasil keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertaruhkan keluarganya untuk menghambakan diri kepada Allah setelah dia merintahkan untuk sujud. Lalu kemudian pada saat itu Allah gantikan dengan duda keren.
ganteng, kaya Abu Talha. Saat dipinang, Ummu Sulaim berkata, wahai Abu Talha, wanita Arab mana yang sanggup menolak pinanganmu? Tapi Islammu adalah maharku. Kalau ada akhwat yang kayak gini tuh enak banget ya. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala jodohkan keduanya, ya kan? Dan menjadi sahabat yang luar biasa, perjuangannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Surah Al-Alaq yang dikenal dengan nama ayat pertama yaitu Iqra. Kalau di kampung kita dikenal dengan surah Iqra katanya. Kalau disebut Al-Alaq itu surahnya apa ya? Tapi kalau Iqra mereka otomatis hafal. Ini termasuk surah Makkiyah. Surah Makkiyah sebagaimana kita jelaskan dulu, surat yang turun pada periode Makkah. Ini pendapat yang paling kuat, walaupun tidak di Mekah gitu. Begitulah Madaniyah, surat atau ayat yang turun pada periode Madinah walaupun bukan di Madinah. Ini mengacu pada periode, pada masa. Ada sebagian ulama mengacu pada tempat. Surah Makkiyah adalah yang turun di Mekah dan sekitarnya, sementara Madaniyah adalah turun di Madinah dan sekitarnya. Maka seperti ayat surah Al-Maidah, ya kan? Ayat 3 yang kita kenal dengan potongan ayatnya Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Walaupun itu turun di sekitaran Mekah, baik itu di Mina ataupun ada yang mengatakan turun 2 kali Mekah, yaitu di Mina dan di Arafah. Ini dianggap Madaniyah karena turun setelah pada periode Madinah. Dia itu dianggap Madaniyah. Surah Al-Alaq ini diambil dari kata alaq ya. Di ayat yang kedua, khalaqal insana min alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal. Al-alaq ini sebetulnya sesuatu yang menempel. Kalau kita mengacu kepada hadis Nabi SAW riwayat Imam Bukhari tentang proses atau fase penciptaan manusia, di mana Rasulullah bersabda sebagaimana tukang sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi badni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik fayunfakh ilayhi ar-ruh fayu'mar bi 4 kalimat bi katbi 'amalihi wa rizqihi wa ajalihi syaqiyyun am sa'id. Ini penggalan hadisnya itu. Sungguh proses penghimpunan atau proses penciptaan kalian di perut ibu kalian itu 40 hari pertama nutfah. Nutfah itu adalah sperma. Lalu kemudian bertemu dengan sel telur, lalu dibuahi. Itu prosesnya selama nutfah itu 40 hari. Kemudian berikutnya 40 hari berikutnya menjadi alaqah, sesuatu yang menempel. Dokter Inaldi nanti dikoreksi kalau salah nih. Menempel di hidung uterus, ya kan? Lalu kemudian proses penciptaan tulang-tulang rapuh, lalu kemudian diselimuti oleh daging, ya kan? Di periode yang ketiga.
Maka disebut dengan mudghah. Ya kan? Maka alaqah lebih pasnya adalah sesuatu yang menempel gitu. Ini yang fase kedua di usia 80 hari. Karena 40 hari pertama nutfah, 40 hari kedua alaqah, kemudian 40 hari ketiga baru kemudian mudghah itu. Baru setelah itu diutus malaikat, ditiupkan ruh, lalu ditentukan 4 takdir pokok kita. Ditetapkan di situ amal kita yang akan dilakukan seumur hidup kita, ditentukan rezeki kita, ditentukan kemudian usia kita, ditentukan akhir dari sebuah perjalanan hidup kita, apakah syaqi am sa'id, bahagia atau sengsara. Kalau istilah kita su'ul khatimah atau husnul khatimah, sudah Allah tentukan itu takdir. Namun takdir ini masih bisa dirubah dengan ikhtiar maksimal. Dan kemudian yang kedua adalah doa. Ini alaq. Jadi soal alaq itu diambil dari kata alaq sini. Al-alaq, sesuatu yang menempel. Jadi periode fase kedua ya, yaitu penciptaan manusia, usia genap persisnya 80 hari. Ya kan? Diambil kata alaq ini. Wallahu ta'ala alam kenapa yang diambil alaq bukan nutfahnya, bukan mudghahnya gitu. Dan ini dibenarkan oleh ahli embriologi modern seperti Profesor Dr. Ken Moore ketika didatangi oleh Syekh Abdul Aziz Az-Zindani, Syekh dari Yaman, mudir Jamiatul Iman yang kuliah di Yaman, tahu ini. Saya pernah ketemu dulu di Mekah, orangnya besar, Masya Allah. Dekat dengan asramanya dulu, dekat dengan asrama kita itu, pada saat beliau haji. Bersama rombongannya datang ke sana dan ngasih tahu tentang proses penciptaan manusia di Al-Quran dan hadis Nabawi di tahun 80-an. Ya kan? Dia kagum dengan apa yang ditampilkan di Al-Quran dan hadis itu. Dia berkata, andai kata ini ditanya 30 tahun yang lalu, artinya di tahun 60-an, dia nggak akan bisa banyak jawab. Dia mengakui bahwa proses periodikal penciptaan manusia di dalam Al-Quran dan Sunnah jauh lebih sempurna daripada yang dicapai oleh ilmu embriologi modern. Taib. Kemudian surah Al-Alaq ini terdiri dari 19 ayat. Ya sebagaimana sudah kita baca, dan turun di Mekah. Yang paling familiar hadis yang sampai ke kita tentang surah Al-Alaq di 5 ayat pertama, di mana 5 ayat ini pertama kali diturunkan adalah di Mekah. Dan diyakini oleh mayoritas ulama bahwa ini merupakan ayat pertama kali turun ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika beliau pada saat itu bukan bersemedi ya. Tahannuts itu bahasanya adalah menyendiri. Walaupun ada sebagian orang sufi menjadikan ini sebagai dalil bolehnya bersemedi. Yang bersemedi itu tradisi Hindu, bukan tradisi kita. Dan itu tentu atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Atas ilham Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melihat pada saat itu kondisi Mekah yang cukup memprihatinkan. Baik dari sisi agama, di mana masyarakatnya menyembah berhala. Sisa-sisa ajar Nabi Ibrahim nyaris tinggal tawaf, ya kan? Termasuk khitan.
kemudian menghormati tamu, hanya sedikit yang tersisa gitu. Hal ini terpengaruh oleh kebijakan seorang Amru bin Luhai, pemimpin Mekah pada saat itu, yang jaraknya dengan Rasulullah SAW, ada yang mengatakan 200 tahun, ada yang mengatakan 400 tahun sebelumnya, sebelum Rasulullah lahir. Sebelumnya penduduk Mekah itu adalah ahlu tauhid, yaitu berada pada millah Ibrahim alaihissalam, yaitu agama Islam. Tentu persis sebelum versi Nabi Muhammad SAW. Seluruh agama para nabi semuanya adalah Islam, hanya syariatnya yang berbeda. Dan ini diakui, bahkan ada seorang peneliti Yahudi, profesor seingat saya, profesor saya lupa namanya, kemudian dia masuk Islam, dia katakan bahwa ternyata setelah hasil penelitian besar yang dilakukan bertahun-tahun menyimpulkan bahwa seluruh ajaran Nabi dan Rasul itu satu, yaitu Islam. Hanya syariatnya yang berbeda. Ternyata bersuci. Saya pernah juga lihat YouTube-nya Ustaz Kainama. Tahu antum? Dokter sejatinya itu, cuman dokternya nggak boleh dipakai. Ya kan? Disebutkan bagaimana ada khitah dan segala macam itu mirip dengan ajaran Islam. Namun Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini adalah Islam yang sebagai penyempurna dari syariat Islam sebelumnya. Dari sisi sosial, yang kaya hidup di atas penderitaan yang miskin pada saat terjadi perbudakan dan seterusnya. Wanita tidak ada harganya. Bahkan sahabat mulia Umar membunuh anaknya perempuan kan, dikubur hidup-hidup karena laki-laki yang dibutuhkan pada saat itu. Karena kondisi Mekah kita tahu bagaimana gersang dan tandusnya. Jadi rusak. Nah, di tengah kerusakan itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau senang menyendiri beberapa malam, beberapa hari. Layali dawatal adad, kata Khadijah itu. Jadi beberapa hari yang berbilang, bisa dihitung lah, enggak lama gitu. Di Gua Hira. Ini bukit tertinggi yang ada di Mekah itu. Ada yang mengatakan alasan itu karena bukit ini ketika kita berada di puncaknya itu posisinya persis sejajar dengan Hajar Aswad itu. Tetapi yang pasti tentu karena ini adalah ilham, karena beliau belum dapat wahyu pada saat itu. Lalu kemudian setelah itu datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Beliau dibekap. Lalu malaikat Jibril mengatakan, "Iqra," kata Rasulullah, "ma'ana biqari." "Iqra ma'ana biqari." Lalu kemudian Rasulullah SAW setelah itu diajarkan. Memang Rasulullah SAW tidak bisa baca, maka dikenal dengan ummi. Ummi bukan berarti enggak cerdas. Dia enggak bisa baca, enggak bisa tulis. Itu makna dari ummi. Ya, beliau seorang jenius, ya kan? Tetapi kemudian beliau tetap dalam bimbingan, ya kan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ayat dikatakan seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai." Katakan Muhammad, saya ini adalah manusia seperti kalian. Ya Rasulullah, makan, ya tidur, ya sakit, luka ketika berperang kan gitu. Nikah, bahkan beliau istrinya 13. Ya kan? Ada yang diceraikan sebelum digauli seperti Umrah binti Nu'man itu, karena sombong dia.
Dan itu hanya khusus bagi Rasulullah yang 13 itu. Kita cukup 4. Kita cukup 4. Selamatkan sekarang Indonesia. Ini darurat poligami sebetulnya. Kenapa? Karena sekarang 1:6. Dunia 1:8. Dan itu termasuk yang LGBT-nya itu. Sekarang kan banyak lady boy. Lelaki tambah berkurang, udah jumlahnya kelahiran sedikit. Yang laki-laki ya kan jadi wanita. Ya kan? Tapi kalau antum satu aja nggak punya, itu keterlaluan. Kayaknya masih banyak yang belum punya. Selamatkanlah janda-janda itu. Khususnya antum yang kaya. Saya yakin kalau tinggal di sini kaya-kaya, minimal antum punya 3 itu. Katanya kalau 2 berantem. Kalau 3, kalau mereka berantem 2 kan kita masih nginep di 1 lagi. Kalau 2, wah, kita tidur di emperan tuh. 1 nolak, 1 nolak. Makanya minimal 3. Tinggal jinakkan yang di rumah dulu. Baik. Nah setelah itu Rasulullah SAW ya percaya nggak percaya gitu. Dan konon salah satu dari 3 kesempatan malaikat Jibril menampakkan dalam wujud aslinya itu ketika di Gua Hira ini. Kemudian satu lagi, ya kalau sekarang itu daerah, antum tahu kalau bab Malik Abdul Aziz, ya ke arah Aziziyah itu. Pernah juga menampakkan di ufuk gitu, dalam wujud aslinya dengan 600 sayap gitu ya. Dan juga pada saat proses Isra dan Mi'raj, seingat saya 3 kali. Pada saat itu kemudian beliau diajarkan ya kan oleh malaikat Jibril 5 ayat pertama itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini 5 ayat pertama ya, yang turun kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau pulang ke rumahnya Khadijah. Nggak pakai Siti ya. Ya kan, nggak pakai Siti. Sayyidah Khadijah. Versi Indonesia Sida. Diterjemahkan Siti. Sayyidah Khadijah. Namanya Khadijah. Sayyidah Khadijah. Wanita yang paling Rasulullah cintai dan Rasulullah kenang. Ya kan? Sedikit-sedikit Khadijah sampai Aisyah itu marah. Setelah itu Rasulullah kasih tahu alasan. Rasulullah marah saat itu, ketika Aisyah marah, beliau marah. Ini wanita yang memberikan padaku anak. Ini wanita yang pada saat orang memblokir beliau, beliau membantu dengan hartanya. Di saat orang kufur pada beliau, beliau beriman kepadanya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha diam. Ini Bukhari Muslim. Dan saking cintanya beliau, kadang-kadang beliau setiap kali motong ya kan, domba atau kambing, lalu beritakan sahabat untuk membagikannya kepada teman-temannya. Dan ini dipelintir oleh seorang kiai. Ini dalil bolehnya haul. Nah, ditambah haul di situ. Jadi setiap kali di tahun kematiannya katanya bahwa Rasulullah SAW itu motong kambing buat Khadijah. Kalau antum cek redaksi aslinya Bukhari Muslim, nggak ada hari kematian. Kadang-kadang disebutnya atau ketika memotong. Ini tambahan sisipan kata menjadi pembenar acara yang ada. Padahal ini hadis sahih. Istimbatnya yang keliru.
Tokoh besar tuh di Jawa Timur. Taib. Pada saat itu Rasulullah SAW, ya kan, masih antara percaya dan tidak percaya. Maka pada saat itu Khadijah radhiyallahu anha menenangkan, ya Rasulullah, sungguh engkau adalah, Allah tidak akan menghinakanmu, katanya. La yuzikallahu abadan. Kamu adalah orang yang sering membantu orang. Apa ini? Kapan adanya? Allah Akbar. Wallahu ta'ala alam. Betul adanya. Taib. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW pulang dengan hati yang khawatir dan takut gitu. Karena peristiwa tadi setelah dibekap 3 kali oleh malaikat Jibril, Iqra' ma'ana biqari, kemudian bekap lagi, Iqra' ma'ana biqari. Saya tidak bisa baca, lalu kemudian beliau ajarkan baca surah Al-Alaq di 5 ayat pertama itu. Kemudian setelah itu beliau pulang dalam kondisi takut. Lalu kemudian dia minta selimuti kepada istrinya Khadijah, zammiluni zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Lalu diselimuti. Ketika kemudian sudah mulai tenang, kemudian Khadijah bertanya, mengapa engkau, ada apa dengan engkau? Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kejadian tadi dan berkata, sesungguhnya aku merasa takut terhadap keselamatan diriku, kata beliau. Kemudian Khadijah berkata, tidak demikian, bergembiralah engkau. Maka demi Allah, kata beliau, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Sesungguhnya engkau adalah orang-orang yang suka bersilaturahim, benar dalam berbicara, suka menolong orang yang kesusahan, gemang menghormati tamu, dan membantu orang-orang yang tertimpa musibah. Jadi Masya Allah, peran istri luar biasa. Litaskunu ilayha, supaya kalian merasa tentram. Bukan begitu suami ada masalah di luar, begitu datang ke rumah, tuh ente itu yang salah karena kamu belum belikan set tas gitu. Ya kan? Tapi kalau istri soleh, insya Allah selalu menenangkan suami. Kemudian setelah itu beliau dibawa ke rumah Waraqah bin Naufal. Ya kan, Waraqah bin Naufal, kalau menurut profesor doktor waktu itu, asisten kandidat profesor ya, dosen kami, Uwaid Mitrofi, beliau ngasih buku saya namanya Waraqah bin Naufal Bibutnanil Jannah, di perut surga. Ini membantah klaim bahwa Waraqah bin Naufal itu adalah seorang Nasrani. Ini adalah hasil seminar perdebatan beliau dengan pastor yang kemudian dibukukan sama beliau. Buku itu masih ada di rumah saya. Makna tanassur, baik dalam Bukhari atau kitab-kitab hadis, itu diarti kata beliau adalah beliau, kalau istilah sekarang itu semacam kristolog gitu. Bukan orang yang beragama Nasrani. Ini kesimpulan dari kitab itu. Dan dia banyak tahu tentang kitab-kitab suci. Ya, Injil, Taurat, Zabur, dia baca itu. Ketika kemudian ditanyakan oleh Khadijah tentang apa yang dialami Rasulullah SAW, beliau berkata, oh ini malaikat dulu yang pernah datang kepada Nabi Musa. Andai kata aku hidup, apa kata beliau, ini malaikat yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam, dan nanti engkau ini akan diusir oleh kaummu. Andai kata aku hidup, katanya, nanti di saat dia diusir itu, ya kan, dia akan bersama beliau. Dan ini salah satu bukti kalau Waraqah bin Naufal itu adalah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan seorang Nasrani. Di samping bukti lainnya, diantaranya, ya kan, apakah Waraqah bin Naufal pernah pergi ke gereja, kata beliau. Mana kitab yang berkaitan dengan ini? Beliau buktikan secara ilmiah, membantah tudingan orang Nasrani yang mengatakan bahwa umat Islam itu belajar
ajar Islam itu belajar dari orang Nasrani, yaitu dari Waraqah bin Nawfal tadi itu. Dan ini sayang dimuat di muqaddimah terjemahan tafsir Al-Quran versi Depak itu. Ini harus dikoreksi mestinya. Harus dikoreksinya. Jadi Waraqah bin Nawfal bukan seorang Nasrani, tetapi dia Muslim, ya kan, ngikutin agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebutan istilah Nasrani itu kalau istilah sekarang adalah Kristolog. Sebagaimana orang Nasrani atau Yahudi yang menguasai Islam disebut dengan Islamolog. Dia bukan seorang Islam, bukan Muslim. Ya kan? Seperti itu. Nah, setelah itu kemudian Rasulullah tenang. Nah, qadarullah kemudian ada vakum beberapa hari tidak ada wahyu. Lalu kemudian Abu Lahab dan istrinya Jamilah itu selalu kemudian mengolok-olok Rasulullah SAW. Kamu itu sudah dilupakan sama Tuhanmu, katanya. Lalu kemudian beliau naik ke mana? Lagi ke Gua Hira, dan beliau bersedih. Ya hampir kata beliau itu ingin menjatuhkan diri. Ini dalam riwayat Imam Bukhari. Sampai kemudian malaikat Jibril datang lagi dan menendangkan beliau pada saat itu, dan turun kemudian setelah itu surah Duha. Ya kan? Surah Duha. Nah, terkait tadi pada saat minta diselimuti, ada yang mengatakan setelah itu turun surah Al-Mudassir secara utuh. Ya kan? Secara utuh. Jadi, kalau ada yang mengatakan surah Al-Mudassir adalah yang pertama kali, dulu ada perdebatan di kalangan para ulama, apakah Al-Mudassir yang turun atau kemudian Al-Alaq. Lalu kemudian disepakati pertama kali yang turun kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah Al-Alaq, 5 ayat pertama itu. Adapun secara utuh satu surat penuh adalah surah Al-Mudaththir. Ya, surah Al-Mudaththir. Adapun kemudian ayat yang terakhir turun adalah surah Al-Baqarah ayat 281 itu. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ini kata sahabat mulia Abdullah bin Abbas dalam riwayat Nasai. 6 atau 9 hari sebelum Rasulullah meninggal. Itu yang disepakati oleh para ulama. Wallahu ta'ala alam. Nah, di dalam ayat ini, 5 ayat pertama ini Allah Subhanahu wa taala ya kan memerintahkan khususnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Ya kan, yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala ngasih tahu ya kepada kita sebagai hambanya bahwa manusia itu diciptakan dari setetes sperma, ya kan? Lalu kemudian menjadi alaqah, kemudian setelah itu menjadi mudghah, sampai kemudian lahir setelah, ya kan, ditetapkan baginya takdir yang 4 itu. Amal yang akan kita lakukan seumur hidup kita. Ya sebagaimana dalam surah As-Saff ayat 96 Allah katakan Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Jadi seluruh amal kita, baik buruknya Allah ciptakan. Hanya saja ada yang Allah inginkan wujudnya tidak diinginkan secara syar'i seperti maksiat, dan ada yang Allah inginkan wujud dan secara syar'i seperti salat. Allah kemudian berikan pada kita turunkan wahyu. Ya, sebagai penjelasnya adalah hadis supaya kemudian kita ya kan berada di jalan ini agar sampai tujuan utama kita yaitu masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, dan takdir yang 4 ini masih bisa dirubah. Itu dengan ikhtiar. Ya kan, rizki adalah tentukan, termasuk jodoh ditentukan, usia pun ditentukan 60 sampai 70 tahun, termasuk kemudian syaqiyun Sa'id. Untuk menentukan, untuk mencari tahu indikasi
kita ini diciptakan su'ul khotimah atau husnul khotimah? Lihat, kalau selama ini kecenderungannya susah untuk melakukan ketaatan, ketika ada apa? Dia melakukan maksiat, diingkari orang, malah dia marahi dan memusuhinya. Jangan-jangan ini calon atau kandidat penghuni neraka, kandidat su'ul khotimah. Kalau itu yang terjadi pada hidup kita, dari sejak kita balik sampai detik ini, segera bertaubat, ya kan? Segera kemudian lakukan taubat dan nasuha, koreksi akidah kita, koreksi ibadah kita, ya kan? Bertemanlah dengan orang-orang soleh, rajinlah, ya kan, menghadiri majelis-majelis ilmu, agar kemudian kita apa? Berubah tadi dari indikasi su'ul khatimah menjadi husnul khatimah. Dan lihat usia kita, nyata antara 60 sampai 70 tahun. Kalau sudah 58 tinggal 2 tahun lagi, ya kan? Kalau udah 68 tinggal 2 tahun lagi. Itu hati-hati, enggak lama lagi kita. Cuman kadang-kadang, ya kan, selera itu yang membuat kita terasa muda. Ya kan? Keinginan membuat kita selalu merasa muda. Padahal sejatinya Allah tegur kita dengan jenggot sudah mulai putih, bukan hanya kepala. Makan sudah banyak dipantang, gigi sudah banyak yang bolong. Ya kan? Kemudian penyakit sudah mulai bersarang, udah ngos-ngosan. Itu tandanya kita udah enggak muda lagi. Apalagi yang kita pikirkan sekarang, tinggal siapkan anak-anak kita. Kalau selama ini banyak absen dalam hidup, ya kan, banyak amal yang tidak kita lakukan yang diperintahkan, justru kemudian yang dilarang kita labrak. Kita siapkan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Untung antum yang punya anak hafal Quran. Ini Masya Allah, Dr. Rinaldi ini dokter, dia anaknya hafal Quran. Berapa anak antum hafal Quran, Pak? Yang hafal Quran berapa orang? Masya Allah, satu aja. Satu aja. Hafal Quran, Masya Allah, dia yang akan menyematkan mahkota itu di kepala orang tua. Dan itu nggak mungkin menjadi penghuni neraka, nggak mungkin. Ini yang harus kita lakukan sekarang. Saya juga sama, berusaha anak, ya kan, untuk membuat anak hafal Quran sekarang ini tidak mudah, ya kan, karena gurunya YouTube. Kalau kita nggak pandai-pandai mengatur waktu pada anak, habis tuh anak itu, ya kan. Kalau antum punya harta, apalagi antum sekarang yang antum pikirkan? Antum udah punya harta, tinggal anak suruh ngapal Quran, buat kemudian apa? Ma'had Quran. Bahkan ada ikhwan, Masya Allah, sekaligus anak umumin di sini. Beliau nyari istri ketiga hafal Quran, mau dibuatin pesantren. Beliau bisnis properti. Antum yang punya anak, nah, WA saya. Usia beliau 52 tahun. Ya kan? Punya istri 1, 2, ini ketiga pengennya. Masing-masing udah punya usaha. Ya kan? Dia pengen yang ketiga ini ngurusin pesantren. Termasuk antum yang punya usaha yang sama, antum coba buat pesantren, buat istri yang berikutnya. Alhamdulillah. Ya kan? Buat apa lagi harta antum? Daripada kemudian jadi rebutan nanti setelah meninggal, nggak ada manfaat buat kita. Ini ide yang bagus nih. Dia udah siapin tanahnya, tinggal nyari istrinya itu. Nyari usia 30 sampai 30 tahun, 35 tahun. Kemarin saya kasih 27, masih ragu. Akhwatnya masih ragu. Hafal juga dia. Ya kan? Orang tuanya udah oke, anak aja ragu. Wah, 52 tahun. Saya bilang, alhamdulillah 52 tahun itu kan Masehi, Hijriahnya udah 53 mau 54 itu. Berarti kalau 60 jatah itu tinggal 6 tahun lagi. Kan dapat 1/8 habis itu. Iya kan? Alhamdulillah. Siapa suruh antum nikah, ya kan, usia 52 tahun? Didoain sama yang muda, ya Allah, mudah-mudahan cepat husnul khotimah suami saya. Suaminya udah husnudon aja, Masya Allah, istri saya usia masih muda, ya kan, ibadahnya rajin. Ini yang saya cari. Kenapa kamu menangis kalau berdoa? Ya bang, saya pengen abang cepat husnul khotimah. Boleh enggak? Enggak boleh lah. Ya kan? Tapi kalau doain husnul khotimah boleh enggak? Boleh. Oh, terus husnul khotimah benar, alhamdulillah.
Ya, habis itu cari jandanya. Nah, yang berikutnya yang enak. Dan kemudian iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Dan bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara qalam, itu pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Sejatinya manusia aslinya adalah bodoh. Kemudian dengan belajar, makanya Rasulullah katakan innamal ilmu bitta'allum. Sungguh ilmu ini hanya didapatkan dengan proses belajar. Dan ini bantahan sekaligus bagi orang yang mengatakan ada ilmu laduni. Pokoknya langsung alim aja begitu. Ya kan, itu adalah dusta. Kalau ada orang yang langsung alim, sebagaimana pernah terjadi di Sulawesi dulu, ternyata ada jin dalam tubuhnya. Begitu diruqyah, dia bodoh lagi. Ya ada, sepintar ceramah katanya. Begitu diruqyah, jinnya hilang, ya ayat yang hafal udah hilang, hadis hilang juga, akhirnya bodoh lagi. Karena memang aslinya nggak tahu apa-apa. Termasuk kita. Jadi kita itu punya ilmu setelah apa? Yaitu belajar. Ya termasuk kalau kita ingin menghilangkan kebiasaan dan keyakinan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah di bulan Sya'ban ini, mari kita cari, mari kita pelajari. Ya kan, baru kemudian setelah, oh ternyata nggak ada apa-apanya di bulan nisfu Sya'ban selain keistimewaan tadi. Tidak ada ibadah khusus, Rasulullah mengamalkan ini dan itu. Setelah kita apa? Mengetahuinya. Kalau kita nggak pernah mau belajar, ya maka kemudian akan dikacungin terus sama orang-orang itu. Ini nggak ada dalilnya, tapi kan boleh dilakukan. Akhirnya maksud kita kesannya beramal, menganggap amal ini baik, ternyata dalam pandangan Allah nggak ada apa-apanya. Wallahu ta'ala alam. Ini saja barangkali yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.